Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angkas Ajis dari Prodi Hukum Pidana Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kriminologi dalam aliran positif. Pernah nggak teman-teman mendengar kalimat seperti dia jahat karena lingkungan atau dia jahat karena bawaan lahir? Nah, kurang lebih itulah yang ingin coba dijelaskan oleh aliran positif tentang kriminologi. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian memahami 3 hal. Yang pertama, apa itu determinisme dalam aliran positif, mulai dari biologis, psikologis, hingga sosial. Yang kedua, kenapa teori born kriminal dari Cesar Lombroso ini dikritik habis-habisan. Dan yang terakhir, bagaimana aliran positif ini menjelaskan kasus nyata. Misal, hubungan antara kemiskinan dengan kriminalitas. Mari kita bahas. Aliran positif lahir sebagai kritik terhadap aliran klasik. Kalau aliran klasik bilang manusia itu rasional dan bebas untuk memilih, maka aliran positif bilang tidak selalu. Menurut aliran positif, perilaku kriminal itu ditentukan bukan sekedar pilihan sadar, tetapi ada 3 faktor penentu utamanya. Yang pertama adalah faktor biologis. Tokoh utamanya Cesar Lombroso, seorang dokter asal Italia. Setelah meneliti kerangka tengkorak tentara dan narapidana, Lombroso menyimpulkan bahwa penjahat itu mempunyai ciri-ciri fisik tertentu, seperti rahang yang besar, dahi yang sempit, atau telinga yang bentuknya aneh. Ia menyebut mereka born criminal atau penjahat bawaan lahir. Tapi apakah adanya ciri fisik menandakan seorang pasti jahat? Jawabannya tidak sama sekali. Dan itu akan saya kritik nanti. Namun yang menarik dari Lombroso ini adalah dia mengalihkan perhatian kita dari hukuman ke penyebab terjadinya kejahatan. Faktor penentu yang kedua adalah psikologis. Di sini yang ditekankan adalah kepribadian, trauma, gangguan mental, atau pengalaman masa kecil. Misal, anak yang sering dipukuli atau dilecehkan secara emosional cenderung memiliki resiko lebih tinggi melakukan kekerasan saat dewasa. Bukan berarti pasti, tapi ada kecenderungan yang dipengaruhi oleh luka psikologis terdahulu. Jadi secara biologis dan psikologis, seorang bisa memiliki bakat atau kerentanan, tapi itu belum cukup untuk membuatnya menjadi seorang penjahat. Faktor yang ketiga adalah faktor yang paling kuat buktinya dan yang menurut saya paling benar, yaitu faktor sosial. Aliran positif juga menekankan bahwa lingkungan tempat seorang tumbuh dan hidup sangat besar peran. Kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, tekanan ekonomi, pergaulan dengan pelaku tindak kriminal. Semua ini bisa mendorong seseorang mengambil jalan yang salah.
Jadi jangan salah paham. Aliran positif tidak pernah bilang bahwa orang miskin itu sudah pasti penjahat, tapi bahwa tekanan sosial dan ekonomi bisa memaksa seseorang melakukan tindak kejahatan untuk bertahan hidup. Misalnya, seorang ayah yang kehilangan pekerjaan dan tidak punya makan, melihat anaknya kelaparan, lalu nekat mencuri beras. Apakah dia bisa dikatakan penjahat? Atau karena tidak ada pilihan lain? Nah, disinilah aliran positif beda dengan aliran klasik. Aliran klasik bilang dia memilih mencuri jadi harus dihukum. Aliran positif bilang lihat dulu faktor di belakangnya kenapa dia jadi pencuri. Sekarang kita masuk ke bagian kritik dari teori Born Kriminal Lombroso yang merevolusioner zamannya, tapi juga punya kelemahan besar. Yang pertama, tidak ilmiah. Peneliti modern membuktikan tidak ada ciri fisik universal yang dimiliki semua penjahat. Bentuk rahang atau telinga tidak bisa menentukan seorang jahat atau tidak. Yang kedua, teori ini rasis dan diskriminatif. Dulu teori ini dipakai untuk menstigmatisasi kelompok tertentu. Misalnya seorang dari etnis atau kelas bawah yang dianggap punya ciri fisik penjahat. Yang ketiga, ini berbahaya jika diterapkan di dunia nyata. Kalau kita percaya bahwa seorang sudah terlahir sebagai penjahat, maka tidak ada ruang untuk rehabilitasi. Akibatnya, hukum hanya menjadi alat penghakiman, bukan pembinaan. Jadi kesimpulan kritis saya, tidak ada penjahat alami. Yang ada adalah kombinasi dari faktor biologis dan psikologis dan sosial, dan faktor sosial lah yang paling dominan dalam mayoritas kasus kejahatan di Indonesia. Sekarang saya kasih satu contoh kasus nyata yang sederhana yang dapat menggambarkan aliran positif dengan baik. Beberapa waktu lalu viral sebuah video anak usia 14 tahun di Semarang yang mencuri sendal jepit karena malu mau ke masjid. Anak ini ditangkap 2 kali. Publik terbelah. Ada yang bilang hukum harus ditegakkan. Ada yang bilang dia korban lingkungan. Nah, dari sudut pandang aliran positif, anak ini bukanlah born kriminal. Dia bukan perencana kejahatan rasional seperti koruptor atau hacker. Dia adalah produk dari kegagalan sistem lingkungannya. Seperti keluarga miskin, tidak ada kemampuan untuk mendapatkan sendal, tidak ada yang mendampingi, atau lingkungannya tidak memberi edukasi yang memadai. Jadi, kalau kita hanya menghukum dia berulang-ulang tanpa mengubah faktor dan solusi, maka siklus kemiskinan dan kejahatan ini tidak akan pernah putus. Aliran positif mengajarkan kita mencegah kejahatan, atau itu lebih baik daripada sekedar menghukum.
Kesimpulannya, aliran positif mengingatkan bahwa kejahatan tidak lahir dari ruang hampa atau determinisme biologis dan psikologis memberikan kerentanan, tapi determinisme sosial lah yang sering menjadi pemicu utama dari tindak pidana kejahatan. Pesan saya ketika kita melihat seorang melakukan kejahatan, jangan langsung menghakimi. Coba lihat latar belakangnya. Apakah dia benar-benar punya pilihan, atau justru sistem lingkungan yang gagal melindunginya. Itulah sedikit pembahasan saya tentang aliran positif dalam kriminologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.